Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi sahibur ratib. Annallahu al-karima yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus, udah ketemu bacanya? Yang belakang udah ketemu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala sayyiduna fi nasaihihi famin anwa'il dzikri bal huwa asyrafuha wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Udah tuh. Berkata tuan guru kita di dalam kitab Nasaihnya, kalau kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu kitabnya kitab Nasaihud Diniyah. Ya, kalau dalam kitab Nasaihnya artinya kitab Nasaihud Diniyah. Famin anwa'id dzikri, di antara begitu banyaknya macam-macam dzikir, bal huwa asyrafuha wa afdaluha, tapi yang paling mulianya dan yang paling afdolnya dzikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Itu yang paling mulia dan yang paling afdolnya kalimat zikir. Hah? Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Pokoknya yang paling mulianya itu kalimat la ilaha illallah. Apa bagus? Makanya zikir la ilaha illallah dibikin banyak. Jangan dikit-dikit ya. Oh, jangan cuma 3, jangan bikin banyak. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, yang paling afdol, atau kita balik ya artinya, kalimat yang pernah aku ucapkan dan yang diucapkan juga oleh para nabi sebelum aku, yang paling afdolnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kita lagi bicara tentang keutamaan zikir kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau malam Jumat kita zikir la ilaha illallah sampai 1000
sampai 1500 itu karena kalimat la ilaha illallah yang paling afdol, begitu. Makanya kalau diajak zikir kalimat la ilaha illallah jangan di ujung datangnya, udah mau kelar baru nyampe, udah tinggal 10, udah tinggal 15 baru pada nyampe. Oh itu sayang, itu sayang. Wa qala alaihi salatu wassalamu fima yarwihi anillahi ta'ala la ilaha illallahu hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda dalam meriwayatkan hadis qudsi, dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah itu bentengku, wa man dakhala hisni amina min azabi. Orang yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman dari siksaku. Makanya jangan malas tuh zikir la ilaha illallah. Sudah banyak. Ntar ada bilangannya. Ini mukadimah dulu. Wa qala alaihi salatu wassalamu jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Faqala aktiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, jaddidu imanakum, perbarui keimanan kalian. Karena yang namanya keimanan kita kadang-kadang masih suka turun naik, setrumnya sering low. Kalau HP sering lowbat, iman kita sering lowbat. Agar setrumnya kenceng lagi, gimana caranya? Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana cara kami memperbarui keimanan kami? Faqala, maka Rasulullah menjawab, aktiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tahu kalau Bang Adi masih dibaca pakai gitu la ilaha illallahnya? Alhamdulillah kagak pisan. Oh baca. Kali ngajinya berhenti zikir la ilaha illallah berhenti juga gitu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, subhanallahi nisful mizani walhamdulillahi tamla'uhu wa la ilaha illallahu laisa laha dunallahi hijabun. Kalimat subhanallah kalau ditimbang itu setengah timbangan. Subhanallah itu kalau ditaruh di mizan itu beratnya setengah. Walhamdulillahi tamla'uhu, kalimat alhamdulillah beratnya satu timbangan. Hah? 1 kilo. Pokoknya kalau satu timbangan itu kan ada dua tuh. Ada dua timbangan tuh, yang kanan yang kiri. Kalau kita taruh kalimat subhanallah di timbangan itu cuma menuhin setengahnya. Kalau kita taruh kalimat alhamdulillah menuhin satu timbangan tuh penuh. Wala ilaha illallahu laisa laha dunallahi hijabun, dan kalimat la ilaha illallah tidak ada baginya di hadapan Allah satu hijab pun yang menghalangi. Amin. Kalau subhanallah cuma separuh timbangan, kalau alhamdulillah menuhin timbangan, kalau la ilaha illallah itu menghilangkan hijab di antara kita dan di antara Allah. Langsung ke depan sama Allah. Apa dia? Terus ini ya. Wa waroda annal abda idza qala la ilaha illallah la tamurru la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi
illa mahatha hatta tajida hasanatan fataskuna ila jambiha intah. Dan juga terdapat keterangan bahwasanya seseorang apabila orang itu membaca kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan berjalan di catatan amalnya. Dan setiap kali kalimat la ilaha illallah menemukan perbuatan buruk di catatan amalnya, pasti kalimat la ilaha illallah akan menghapus keburukan itu. Apa itu? Apa? Filter otomatis. Nggak ada keburukan nih, dihapus sama la ilaha illallah. Dan lagi ketemu lagi keburukan, dihapus lagi sama la ilaha illallah. Apa sedih? Hah? Iya, tapi yang zikirnya banyak. Kalau yang cuma 3 mah kagak. Hatta tajidah hasanatan, sehingga kalimat la ilaha illallah itu hanya menemukan catatan kebaikan di lembaran amal, di catatan amal orang itu. Udah semuanya baik, baru udah berhenti. Selama masih ada keburukan, masih jalan aja terus. Apa ya? Fataskuna ila jambiha, maka kalimat la ilaha illallah itu akan berdiam diri di sisi kebaikan itu. Intah. Udah. Wa qala Sayyidu Shalihu Az-Zahid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani fi syarhi aqidatihi wa rawan Nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi alimni ma alquruka wa ad'uka bihi faqala Allah ta'ala ya Musa qul la ilaha illallah qala Musa kullu ibadika yaquluna hadza la ilaha illa anta innama uridu syai'an takhussuni bihi qala ya Musa law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Betul. Sayyid Sholeh Az-Zahid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani berkata di dalam syarah kitab akidahnya, dan juga meriwayatkan ini oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, alimni ma alquruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku kalimat yang bisa aku gunakan untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Nabi Musa minta ajarin cara berzikir dan cara berdoa kepada Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjawab, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa aja waktu minta diajarin sama Allah disuruhnya itu la ilaha illallah. Pak Arif pagi kagak mau zikir la ilaha illallah. Abong, zikirnya sama. Apa bagus mono aci kagak mau zikir la ilaha illallah. Kebangetan. Nabi Musa aja sama Allah diajarinnya kalimat itu. Apa Ibu? Begitu Bang Alpan. Makanya zikir la ilaha illallahnya dibanyakin. Qala Musa, ini kayak Bang Amir nih rada nyula, protes. Nabi Musa berkata lagi, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, kalau kalimat la ilaha illallah mah semua hambamu juga ngucapin itu. Kalau cuma itu mah semua orang gak bisa ya Allah. Gitu.
Apa lo ibu? Ya belagu, pengen yang susah, dikasih yang gampangan, mana mau yang susahan? Kalau cuma la ilaha illallah mah semua orang bisa ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Yang aku pengen adalah sesuatu yang khusus hanya untukku. Yang orang-orang kagak baca, saya pengen yang itu. Itu kalau la ilaha illallah semua orang bisa itu mah. Abang. Qala ya Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai Musa, lau annas samawati sab'a, kalau seandainya langit yang 7, wal aradina sab'a, dan bumi yang 7, fi kifatin, ditaruh di satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh lagi di satu sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, pasti kalimat la ilaha illallah timbangannya lebih berat. Jadi satu kalimat la ilaha illallah timbangannya lebih berat dibanding 7 langit dan 7 bumi. Masih ragu apa? Masih lebih berat dari 7 langit dan 7 bumi. Kurang mulia apa itu kalimat? Kurang berat apa itu timbangan? Jangan malas Bang Imam. Jangan malas. Besok nih mau Jumat kita zikir la ilaha illallah lagi. Dari awal datangnya. Kalau misalkan satu kalimatnya aja nilainya berarti lebih dari 7 langit dan 7 bumi, bagaimana kalau kita baca 1000? Semana itu beratnya begitu. Oh, ibu. Kita baca 1500, semana itu beratnya. Bagi semono acik kagak datang. Ya. Oh, datang. Udah tuh. Apa? Udah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta birajulin ilal mizani. Saya nyundut rokok dulu ya. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birajulin ilal mizani, nanti seseorang akan dihadapkan ke depan timbangannya, ke depan mizan. Wa yu'ta bitis'atin wa tis'ina sijillan, dan dihadapkan juga ke depannya, dibawa juga ke depannya 99 buku catatan. Kullu sijillin minha maddal basori fiha khotoyahu wa dunubuhu. Semua buku catatan itu isinya cuma dosa. Buku catatannya 99 isinya dosa semua. Pas lihat namanya Heri Tirawan. Wah. Awas itu. Fatudo'u fi kifatil mizani, itu 99 buku catatan yang isinya dosa semua ditaruh di satu sisi timbangan. Tumma tukhraju bitaqatun qadrul anmulati fiha syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian dikeluarkan satu biji yang gedenya kayak semut, tapi di situ ada tulisan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatudau fil kifatil ukhra, kalimat itu ditaruh di sisi timbangan yang lain. Fatarjahu khotoyahu wa dunubahu,
maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mengalahkan semua kesalahannya dan semua dosanya yang 99 buku catatan. Itu cuma setengah semut. Qadrul unmulati. Awam. Wah, jangan malas itu zikir la ilaha illallah. Tapi yang semangat Bang Heri, la ilaha illallah. Udah tuh. Meskipun dosanya sampai 99 buku catatan, tetap dibanding kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali lebih berat itu timbangan. Tapi jangan mentang-mentang dasar udah zikir la ilaha illallah udah dosa aja terus begitu. Jangan Arif, jangan. Udah aman aja Ramadan. Udah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala ahadun la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi illa futihat lahu abwabus samai hatta tufdiya ilal arsy tufdo ilal arsy majtuni batil kabair. Jika ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, pasti saat itu juga akan dibuka pintu langit oleh Allah untuknya, untuk orang itu. Hatta tufdo ilal arsy, sehingga dia diangkat oleh Allah ke arsy. Kalau pengen mi'raj kayak Rasul, gampang caranya. Zikir kalimat la ilaha illallah tapi dengan hati yang ikhlas. Bukan badan-badannya, paling hatinya doang. Hatinya naik ke arsy, diangkat oleh Allah ke arsy hatinya. Majtuni batil kabairu, selama orang itu masih menjauhi dosa-dosa besar. Kalau pengen mi'raj gampang. Zikir kalimat la ilaha illallah plus kita menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Amor. Ya kan kita dulu sama Buya sering diajarin naik. Ayo latihan naik, latihan terbang. Kuncinya satu padahal. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Ditambah selain itu kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Pantas dulu lagi latihan kagak mau naik. Mungkin kita masih banyak dosa besarnya itu. Udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin mir rabbi fa akhbarani anna man mata yashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhalal jannah. Ada utusan yang datang dari Tuhanku kepadaku, fa akhbarani, maka memberikan kabar kepadaku bahwasanya siapapun orangnya yang meninggal dan dia sudah mengucap kalimat, sudah bersaksi, mengucap syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tidak ada bandingan baginya, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Oh, bagus. Nah, kalau yang zikir la ilaha illallah banyak pasti masuk surga, pasti. Cuma kayak kemarin bahasanya, entah itu langsung masuk atau diproses dulu, gitu, dibersihin dulu, itu yang belakangan. Tapi pasti masuk surga. Digebuk dulu. Faqala lahu Abu Dzar wa in zana wa in saraqu. Qala wa in zana wa in saraqu. Maka sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, sekalipun orang itu berzina dan sekalipun orang itu mencuri ya Rasul,
sekalipun orang itu tukang zina, tukang nyopet, tetap dimasuk surga. Qala, Rasul menjawab, wa in zana wa in sarok. Sekalipun orang itu suka berzina dan sekalipun orang itu masih suka nyopet, suka maling. Ya tadi cuman ya diproses dulu, dibersihin dulu, tapi pasti masuk surga. Udah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal qabra bila ilaha illallah khallasahu Allahu minan nari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang masuk ke dalam kuburnya dengan membawa kalimat la ilaha illallah, pasti Allah akan menyelamatkan orang itu dari neraka. Makanya zikir la ilaha illallah jangan lepas sampai kita meninggal, terus zikir. Gitu bagus. Minimal habis sholat dah 165. Halo sedikit. Minimal habis sholat 16. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan menerima syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, cara mendapatkan syafaat Rasulullah selain kita perbanyak sholawat, salah satunya pun perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallahu miftahul jannati. Kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Kunci surga. Yang udah megang kuncinya. Kalau yang rutin. Apaan itu? Kunci dibuang mulu. Warawa Anas radhiyallahu anhu anna la ilaha illallah tamanul jannat. Dan sahabat Anas radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu merupakan tebusan untuk surga. Kalau kita pengen beli surga itu, ya belinya pakai la ilaha illallah. Harganya surga itu kalimat la ilaha illallah. Itu harganya surga. Nomor. Udah dibeli udah surganya. Udah punya kapling kita di sono. Apa Heri? Apa? Hah? Kalau itu mah pinter dia ya. Udah. Apa guys? Nanyain. Di lagi. 2 lembar lagi. Aneh banget gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman min darihi fima asabahu qabla dzalika.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada satu hari, maka satu hari itu lebih bermanfaat dari semua hari-hari yang telah dia lewati sebelumnya. Apa? Mau sedih? Hah? Apa? Setiap hari udunya, maka setiap hari kita bermanfaat nilainya. Tapi jangan sambil pulas, jelek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunnal jannata illa man aba wa syarada 'ala Allahi syardal ba'iri an ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang pasti masuk surga kecuali orang yang kagak mau. Wa syarada 'ala Allahi, dan kabur dari Allah. Syardal ba'iri an ahlihi, seperti kaburnya sapi dari rombongannya. Faqila, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manil ladzi ya'ba, emang ada orang yang kagak mau masuk surga? Ada. Qala, Rasulullah menjawab, man lam yaqul la ilaha illallah, orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ini? Gitu. Kagak mau juga namanya mah aja. Nawar juga. Orang yang namanya lagi lapar, biar lagi di jalanan, lagi di perjalanan, buru-buru nyari rumah makan, pengen asal lihat rumah makan langsung berhenti dia, gitu. Karena udah lapar, lagi mau makan. Orang yang mau ngucap la ilaha illallah meskipun sibuk kayak apapun tetap nyempetin dirinya buat ucapin itu. Apaan? Lagi sholat nggak baca kalau dia. Gini kan banyak juga yang sholat tapi nggak baca. Udah. Faktiru min qawli la ilaha illallah min qabli ayyuhala bainakum wa bainaha. Maka perbanyaklah dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum Allah membuat penghalang di antara dirimu dan di antara kalimat la ilaha illallah. Mumpung lagi dikasih kesempatan untuk berzikir la ilaha illallah, gunakan kesempatan itu. Jangan disia-sia. Ntar kalau udah dihalangi oleh Allah, kita nggak dikasih kesempatan untuk berzikir kalimat itu, baru dah nyesel. Padahal dulu waktu kita banyak, kenapa kagak mau zikir la ilaha illallah? Fa'innaha kalimatut tauhidi, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu kalimatut tauhid. Wahia kalimatul ikhlas, dan dia itu kalimatul ikhlas. Wahia kalimatut taqwa, dan dia itu kalimatut taqwa. Wahia kalimatut thayyibah, dan dia itu kalimatut thayyibah. Wahia da'watul haq, dan dia itu da'watul haq. Wahia urwatul wuthqa, dan dia merupakan urwatul wuthqa. Wahya tamanul jannah, dan dia itu harganya surga. Urwatul wuthqa itu bahasa kitanya tali dadung yang sangat kuat yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Kalau talinya nggak kuat kan putus mulu. Apa? Bagus. Dikit lagi. Ini intinya belum nyampe ini. Intinya.
Kita lewatin aja nih ya, langsung ke halaman berikutnya biar dapat intinya. Kita dari wa'an ba'dis sahabat di situ dia. Udah ketemu dah? Hah? 330. Wa'an ba'dis sahabati radhiyallahu anhum qala man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi wa maddaha bit ta'zimi ghufira lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Dari sebagai sahabat radhiyallahu anhum, beliau berkata, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan dia panjangkan kalimat la ilaha illallah itu dengan penuh ta'zim, makanya di awal itu kita panjangin la ilaha illallah, kita panjangin apa nih? Ghufira lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi, maka akan diampuni baginya 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar. Kalau 3 kali manjanginnya berarti 12.000 dosa besar. Habis dah. Habis dah. Kan setelah itu juga masih panjang tuh nadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, masih panjang itu nadanya. Apa itu? 4.000 dosa besar sekali baca. Kalau 3 kali baca berarti 4.000 kali 3 12.000 dosa besar. Inilah ada sahabat yang bertanya, fa in lam yakun lahu hadhihi dzunubu, kalau orang itu nggak punya dosa bagaimana? Qala ghufira lahu min dzunubi abihi wa ahlihi wa jiranihi, maka akan diampuni dosa ibu bapaknya, dosa keluarganya, dan dosa tetangga-tetangganya. Kebagian di tetangga. Itu karena kagak ngaji dia. Kalau ngaji mah alhamdulillah gua kebagian begitu kalau ngaji mah. Pertama dosa kita dulu dah. Dosa kita udah habis, dosa orang tua kita dulu. Dosa orang tua udah habis, dosa keluarga kita. Kalau kita udah kagak dosanya, tetangga kita kebagian. Apa ini? Udah. Wa dzakara Iyadun fil Mustadrak an Yunus bin Abdul A'la annahu asabahu syai'un fara'a fil manami qailan yaqulu lahu ismullahil akbar la ilaha illallah faqalaha wa masaha biha wajhahu fa asbaha mu'afan. Syekh Iyad pernah menjelaskan di dalam kitab Al-Mustadrak dari Syekh Yunus bin Abdul A'la bahwasanya dia pernah mengalami kesulitan. Sulit apa aja ya? Fara'a fil manami, kemudian dia bertemu dalam sebuah mimpi dengan seseorang yang berkata kepadanya. Maka orang itu berkata, Ismullahil Akbar, nama Allah yang paling besar adalah la ilaha illallah. Faqalaha, maka pas bangun Syekh Iyad membaca kalimat itu. Wa masaha biha wajhahu, dan diusapkan ke wajahnya.
Fasbaha mu'afan, maka ketika masuk ke pagi harinya dia langsung menjadi orang yang hidupnya makmur. Apa? Malamnya lagi kesulitan, beras kagak punya, besok bocah bayaran belum ada duitnya, mau belanja belum ada duitnya, setoran motor lagi udah jadi tempo gitu. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dan diusapkan ke wajahnya. La ilaha illallah. Fa asbaha mu'afan. Apa itu? Paginya langsung jadi orang yang makmur. Tinggal rumah sama sumur. Wa dzakara Ibnu Faqihani anna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tufnil faqru. Imam Ibnu Faqihani juga menjelaskan bahwa orang yang merutinkan berzikir kalimat la ilaha illallah ketika masuk rumah akan menghilangkan kefakiran dari dirinya. Jadi masuk rumah bukan lagi anuman. Maksudnya la ilaha illallah. Yang merutinkan itu ketika masuk rumah akan menghilangkan kefakiran dari dirinya dan dari penghuni rumah itu. Nah, iya. Benar tuh. Apa? Sambil masuk sambil la ilaha illallah. Warwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kanat lahu fidaan minanna. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka kalimat itu akan menjadi tebusan dari neraka. Nah, ini yang kita lagi rutinin di malam Jumat. Abang Heri. Makanya biar kebagian, datangnya dari awal Bang Heri. Biar kebagian. Ya kan tinggal dibagi. Misalkan yang hadir 50 orang, jadi 70.000 kita bagi 50. Biar ada entengan. Ini males banget sih. Sabar. Tebusan dari neraka. Kalau kita udah menebus diri kita dari neraka, insya Allah aman. Nggak bakal disiksa. Udah ketebus. Apa? 70.000 Bang Ipul cuma. Boleh juga misalkan Bang Ipul orang tuanya udah meninggal gitu. Saya mau nebus orang tua saya ini dari neraka, gimana ya? Ya udah kumpulin teman-teman semua. Gitu. Ayo kita baca 70.000 kali. Satu orangnya 500.000. Lah pada mau itu. Lah cuma 500.000 gara-gara itu orang tua kita bebas dari neraka. Apa bagus? Lah kecil banget itu nilainya. Abangnya bilangin. Lah kecil banget itu mah, kagak sebanding dengan berkat doa kita. Orang tua kita bebas dari neraka, luar biasa itu. Luar biasa. Bilang banget. Ini mah apa kita ajak gratis masih kagak mau, ampun dah. Ya?
mendingan leher sakit di dunia daripada ntar di akhirat. Iya dah. Begitu. Oh ibu. Nah, orang-orang mau kudu bayar dulu biar orang tuanya bebas dari neraka, atau gratis, tis gitu, gratis. Mana habis zikir dinasihin. Aku mau juga, ampun dah. Apa wis? Nah, besok undang teman-teman ke rumah. Saya mau bikin tebusan ini buat engkong saya, engkong enteng bin berat. Tuh 70.000. Wa dzakara Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad al-Yafi'i al-Yamani asy-Syafi'i fi Kitabil Irsyad wa Tadriz fi Fadli Dzikrillah wa tilawati Kitabil Aziz an Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi annahu qala sami'tu fi ba'dil atari anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kanat lahu fidaan minan nar fa'amiltu ala dzalika raja'a barakatil wa'di wa a'malin iddakhartuha li nafsi wa amiltu minha li ahli. Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad al-Yafi'i al-Yamani asy-Syafi'i menjelaskan di dalam kitab Al-Irsyad wa Tadriz dalam fadilah zikrullah dan fadilah membaca Kitabul Aziz, membaca Al-Quran, dari Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi bahwasanya beliau menjelaskan, aku mendengar dalam sebagian athar bahwa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, maka itu akan menjadi tebusan dari neraka untuknya. Maka aku kerjakan itu semua untuk mengharapkan, sambil mengharapkan barokah janji Allah. Dan aku berbanyak amal itu, dan aku simpan, aku tabung untuk diriku sendiri, dan aku kerjakan juga kalimat la ilaha illallah itu dengan niat untuk keluargaku. Aku niatkan untuk keluargaku. Buat dia sendiri dia kerjain, kemudian dia udah selesai 70.000, dia niatin lagi buat keluarganya. Terus aja begitu. Jadi nabung. Apa hari? Lihat. Wa kana yabitu indana syabun yuqalu innahu yukashafu fi ba'dil awqati bil jannati wan nari. Pernah ada seorang pemuda yang nginep bersama beliau, Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad. Dan dikatakan juga bahwa pemuda itu kadang-kadang terbuka basyirahnya, kadang-kadang, tapi enggak setiap waktu. Dan dia bisa melihat langsung dengan hatinya surga dan neraka. Wa kanatil jama'atu tara lahu fadlan ala sigori sinnihi. Semua jamaah memandang bahwa pemuda ini memiliki kelebihan di usianya yang masih sangat muda. Wa kana fi qalbi minhu syai'un, dan hatiku pun memiliki rasa suka terhadap pemuda ini. Fattafaqo anistada'ana ba'dul ikhwani ila manzilihi. Maka sepakat bahwa sebagian kawan kami mengundang kami untuk menginap di rumahnya. Fanahnu natanawalut ta'ama, kami memakan hidangan yang disediakan. Wasyabu ma'ana, anak muda itu bersama kami. Id soha sohatan munkiratan, tiba-tiba bocah itu, anak muda itu teriak dengan teriakan yang sangat keras. Wajtama'a fi nafsihi wa huwa yaqulu ya ammi
hadhihi ummi fin nari wa huwa yasihu bi siyahin azimin la yashukku may yasma'uhu annahu an amrin. Udah tuh. Anak muda itu berkata, "Ya ammi, wahai pamanku, ini ibu saya lagi di neraka. Hadhihi ummi finnari, ini ibu saya lagi di neraka. Wa huwa yasihu bisiyahin azimin, ibu saya teriak sekenceng-kencengnya. La yashukku may yasma'uhu annahu an amrin." Semua orang yang mendengarnya tidak ragu sedikit pun bahwa teriakannya itu pasti karena satu masalah. Falamma ra'aitu ma bihi qultu fi nafsi al-yauma ujarribu sidqahu. Ketika aku melihat pemuda itu teriak, maka aku berkata dalam hati, hari ini akan aku uji coba kebenaran berita itu, kebenaran berita bahwa kalimat la ilaha illallah dibaca 70.000 kali bisa menjadi tebusan untuk kita dari neraka. Fa'alhamani Allahu sab'inal alfi walam yattali ala dzalika illallah. Faqultu fil atari haqqun walladzina rawahu lana shadiquna. Allahumma inna sab'inal alfi fida'u hadhil mar'ati ummi hadha syabbi. Allah memberikan ilham kepadaku untuk mengerjakan 70.000 kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satu orang pun yang melihat itu kecuali Allah. Fakultu, maka aku berkata, fil atari haqqun, ya Allah, atar yang aku dengar ini benar. Walladzina rawahu lana shadiquna, dan yang menyampaikan atar ini kepadaku merupakan orang-orang yang jujur. Ya Allah, 70.000 kalimat la ilaha illallah ini aku jadikan tebusan untuk perempuan ini, ibu dari pemuda ini. Famastatmamtul khatiral ladzi fi nafsi illa an qala ya ammi hadhihi ummi kharajat minan nari alhamdulillah. Aku belum menyelesaikan kalimat yang aku ucapkan dalam hatiku, tiba-tiba pemuda itu bilang, wahai pamanku, sekarang ibuku sudah keluar dari neraka, alhamdulillah. Baru dilihatin begitu, udah langsung keluar. Makanya kita jadikan nawaitu, saya niat, nawaitu dzikra, saya niat berzikir, taqarruban ilallahi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa fidaan minan nari, dan sebagai tebusan dari api neraka, lana untuk saya, wali ummahatina untuk ibu saya, wali abaina untuk bapak saya. Setiap kita zikir kalimat la ilaha illallah, kita lihat begitu tebusan. Dah. Fahasolat faidatani imani bisidkil atari wasalamati minasyabi wa ilmi bisidki. Maka dari kejadian ini muncul dua faidah yang aku dapatkan. Yang pertama, keimananku terhadap kebenaran sebuah athar, dan yang kedua, selamatnya diriku dari pemuda ini dan pemahamanku tentang kebenaran pemuda ini, bahwa pemuda ini benar-benar mukasyafah, bisa melihat surga dan neraka, benar dah karang. Dah. Atau lagi, ini di bawah ada tuh ya, di bawah ada yang kultu. Di tengah-tengahnya ada kurung, goyatul qasdi wal muradi,
Dikit lagi. Wa kana min adatihi ba'da sholati zuhri alfun min qauli la ilaha illallah kulla yaumin. Dulu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, termasuk salah satu kebiasaan beliau adalah setelah sholat zuhur beliau membaca kalimat la ilaha illallah 1000 kali setiap harinya. Apa bang? Pokoknya setiap hari habis zuhur 1000 kali. Atau kalau kayak kita gabung dah, kita cicil. Habis zuhur 165, ntar habis asar 165, habis maghrib 165, isya 165, subuh 165. Itu belum sampai 1000 belum. Berapa bang totalnya? Banyak. Lima kali 5 25, 5 kali 6 30, tambah 2 32. Apa? 5 kali 1 5, tambah 3 8. 165. Kalau sehari semalam setiap habis sholat kita baca, itu totalnya baru 825. Nanti pas malam tahajud atau habis ngaji kita lengkapin dah jadi 1000 gitu, tambahin 175. Apa? Kalau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad cuma satu waktu habis zuhur baca la ilaha illallah 1000 kali, ya kita cicil dah kalau kita mah. Kali kalau langsung 1000 mah nggak kuat, tenggorokan sakit. Apa itu? Wa fi syahri Ramadhana, dan pada bulan Ramadan, nah ini buat besok nih. Yazidu alfan akhara, dia tambahin 1000 lagi. Yang tadinya bulan-bulan biasa seharinya 1000, bulan Ramadan jadi 2000. Jadi sebulan 30 hari kali 2000, totalnya jadi 60.000. Wa yutimmu fi sittati syawwala tamama sab'inal alfi, dan dia lengkapi di 6 hari bulan Syawal menjadi 70.000 dari kalimat la ilaha illallah. Ramadannya setiap hari 2000, jadi totalnya 60.000, dan 6 hari bulan Syawal kita tambahin lagi 10.000 lagi. Setiap hari 2000. Jadi genep dah 70.000. Baru dah kita minta, ya Allah jadikan kalimat la ilaha illallah ini tebusan untuk diri saya dari neraka. Modal nih, besok Ramadan jangan sampai lupa. Apa kali? Seharinya 2000. Kemarin kita zikir mau Jumat 1500, itu cuma sejam setengah. 2000 berarti ya 2 jam lah. Udah, apa aja? Jelas tuh. Bekal buat masuk Ramadan besok. Biar kagak main mulu. Dah, karena udah jam 1, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.